Itu mesti tahu fikihnya. Maka saya menyarankan nanti dalam sekolah-sekolah teman-teman anggota yang bertugas di lapangan itu ada training ibadah, ada fikihnya. Bagaimana cara membersihkan pakaian, cukup diusap. Misalnya nih kita nih kena nih baju kotor, cukup diusap, nggak usah ribet-ribet. Sepatunya itu nggak usah dibuka, sepatunya cukup diusap atasnya, nggak usah dibuka, ribet lah, nanti jadi bau kakinya kalau lembab masuk ke dalam. Dan itu semua ada panduannya dalam fikih. Nah, namun sekarang muncul tren baru, orang beragama nggak mau melalui prosedur mazhab, mereka belajar tanpa mazhab, ya, nggak perlu pakai mazhab Syafi'i, langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini beresiko besar, resikonya nanti jadi saklek, karena Al-Quran bukan bahasa kita, bahkan bahasa Arab sekarang itu berbeda dengan bahasa Arab yang dulu. Baik, itu baru hukum zahir. Di hukum zahir ini lahir 4 mazhab, tapi sekarang muncul gerakan anti mazhab. Nah, ini yang jadi problem, ya, ini yang akan jadi problem. Jadi kalau ada orang nyontok-nyontokan beragama di YouTube kah, di sosial media, itu karena kelompok yang anti mazhab ini yang bikin kacau, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buya Ar-Razi dalam pernyataannya menyebut orang-orang yang tidak berpegang dengan satu mazhab tertentu disebut anti mazhab. Apakah benar ustadz salaf anti mazhab? Pada video yang kita bagi kali ini, kita dengarkan penjelasan Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah. Kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Apa hukumnya mengikuti mazhab-mazhab? Boleh, mazhab-mazhab itu bagus, ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada, ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi, sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari 4. Ada mazhab Ishaq bin Rohawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr, ya. Tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara mazhab sudah tidak ada, karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermazhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik atau memaksakan harus bermazhab, itu yang jadi masalah, ya. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermazhab, dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil-Muzani, kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian. Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu, tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23 ya malam 23 terus. Kalau malam 21 malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat malam Lailatul Qadar selalu malam 21.
Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25. Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah. Ya. Contohnya lagi Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i? Tidak, bahkan dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i keluar dari mazhab Imam Malik dan dia berkembang sendiri sehingga punya mazhab apa? Syafi'i. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermadzhab, boleh. Bahkan ulama kita bermadzhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahhab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadzhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadzhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadzhab, harus bermadzhab, harus bermadzhab. Tatkala dia bicara tentang musik, madzhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh madzhab mengharamkan musik. Madzhab Hanafi mengharamkan musik, madzhab Hambali mengharamkan musik, madzhab Syafi'i mengharamkan musik, madzhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi madzhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari madhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang mazhab, begitu masalah musik, dia buang seluruh mazhab. Selama ini dia bilang harus bermadhab Syafi'i, harus bermadhab Syafi'i, begitu masalah musik, mazhab enggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari mazhab. Terus dia suruh orang harus bermadzhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari mazhab. Antum baca mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i mengatakan jenggot itu sunnah. Sudah bicara jenggot, dia sudah tidak pakai mazhab. Enggak usah jenggot, enggak apa-apa. Gimana? Semuanya bilang sunnah. Semua mazhab bilang sunnah. Jadi maksud saya, bermazhab itu boleh dan itu baik. Seorang belajar fikih mazhab Syafi'i enggak ada masalah, bagus. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Kenapa? Karena para ulama mencontohkan demikian. Imam Syafi'i muridnya langsung Al-Muzani tidak fanatik sama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, ini antum bisa tanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyaffa hafizahullahu taala, karena risalah dia tentang usul fikih berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Dia akan menjelaskan bahwasanya banyak ulama Syafi'iyah belakangan menyelisih usul Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bukan cuma menyelisih furu', bahkan menyelisih apa? Usul. Kalau mengatakan harus sama persis seperti Imam Syafi'i, ternyata tidak juga, para ulama tidak demikian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Firanda Andirja hafizahullah dalam ceramahnya menjelaskan bahwa mengikuti mazhab-mazhab itu diperbolehkan dan merupakan hal yang baik karena mazhab merupakan hasil dari pengajaran para ulama besar yang memiliki banyak murid. Ia mencontohkan mazhab-mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang muncul bukan karena ulama tersebut sengaja membentuk mazhab, tetapi karena metode belajar mereka berkembang melalui murid-muridnya. Namun, Ustadz Firanda hafizahullah juga menekankan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah fanatisme buta terhadap mazhab tertentu. Para ulama sendiri, termasuk murid-murid dari imam mazhab, tidak fanatik terhadap pendapat guru mereka dan seringkali memiliki pendapat yang berbeda. Ia mencontohkan murid Imam Syafi'i, yaitu Al-Muzani dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Menurut Ustadz Firanda hafizahullah, ulama-ulama yang mengikuti mazhab pun tidak memaksa untuk fanatik. Ia mengkritik sebagian orang yang mewajibkan bermazhab secara kaku, namun meninggalkan pendapat mazhab ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka, seperti dalam masalah musik. Pada intinya, bermazhab itu diperbolehkan dan baik, tetapi tidak boleh menjadi fanatik atau memaksakan satu mazhab tertentu. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.